Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asrabani SPD, mahasiswa PPG Perjabatan PGRI Palembang 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi selesai mempelajari tentang topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasari pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, serta hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Melalui para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Lahirlah pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan rakyat Indonesia. Terdapat banyak sekali adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tutguri Handayani menjadi semboyan resmi dan implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini, yang merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokratik. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara diadaptasi dan diimplementasi di kurikulum merdeka di berbagai jenjang. Kurikulum merdeka belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah saya mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, namun saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasi di pendidikan di Indonesia, menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan menggerakkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya.